Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel Android Indonesia. Kita berada di Jalan Raya Buncit menuju ke arah Mampang, ya. Di sini nanti kita akan melihat di kiri dan kanan jalan Mampang menuju ke arah Mampang sini, ya, terdapat banyak kabel udara yang berseliweran masih, dan itu tersambung dari satu tiang ke tiang lainnya seperti ini, dan kemudian di tiang juga digulung. Lalu juga menyeberang jalan, ya, dan itu bukan satu kabel tapi memang banyak kabel yang bergelantungan, ya. Ada yang masuk juga ke dalam pohon, ya, dimana pohon-pohon di sini juga cukup tinggi dan cukup subur, lewat di antara pepohonan tersebut, ya, dan juga ada yang lewat di batang pohon, ada yang lewat di daunnya. Nah, tidak hanya di sebelah kiri, di sebelah kanan kita juga lihat si kabel-kabel udara melintang seperti ini. Beberapa usaha yang dilakukan, ya, ada dengan mengikatnya, ya, itu paling tidak membuat si kabelnya bergelantungan. Oke, kita agak salah lajur, kita akan ke kiri, ya, terpaksa, mohon maaf, karena kita akan lurus. Nah, seperti ini, ya, di bagian sini cukup melintang. Nah, ini PR yang cukup banyak, yang cukup besar, ya. Seperti yang kita baca di media, ya, bahwasannya pemerintah Provinsi Jakarta sudah melakukan yang namanya pengaturan dan pengelolaan dari kabel udara ini untuk ditanam ke dalam tanah, ya, menggunakan saluran sarana jaringan utilitas terpadu. Ini, ya, cukup banyak, ya. Ini menyaingi pohon, ya, karena kalau pohon punya banyak daun, di sini satu tiang punya banyak kabel, dan itu ada yang digulung, ada yang dibiarkan, ada yang kotak. Biasanya ini adalah kabel-kabel untuk data, ya, fiber optik seperti itu, atau juga kabel data, ya, mungkin kabel koaksial ada nggak, ya, di sini, ya. Ini fiber rata-rata, ya, karena dipergunakan untuk komunikasi. Usaha ini sudah dilakukan mulai dari tahun, kalau nggak salah tuh, di 2015-2016, ya, kemudian berlanjut sampai sekarang, ya, dan SJUT atau lokasi yang dimana dibuatkan goyang-gorong. Di sebelah kiri tadi kita lihat beberapa jalan yang ada tutupnya, ya, dan itu lumayan lebar, bisa muat mungkin 2-3 orang. Ini namanya mungkin manhole, ya, atau mungkin lebih gede kali, lebih dari manhole, ya, karena manhole muat banyak, ini lebih muat banyak orang. Manhole mungkin satu orang, handhole satu tangan. Oke. Nah, di bagian sini si kabel-kabel udaranya memang perlu untuk dimasukkan ke dalam tanah, ya, dimana ke dalam si gorong-gorong yang sudah dibuat oleh Pemda, ya, Pemprov DKI. Kemudian tentunya dengan tujuan untuk menjadikan Jakarta lebih rapi, lebih nyaman, ya, bagi para pengguna trotoar, pengguna jalan juga, ya, karena ini melintang dan cukup berbahaya. Kemudian dari segi keamanan, wah, di sini lebih parah, ya, di depan rumah. Dari segi keamanan, ya, bisa saja si kabel-kabel ini bersinggungan satu sama lain, bergesekan dan lain-lain, ya. Iya, kalau misalnya nanti ada kabel listrik atau bagaimana gitu, ya, menjadi percikan atau bagaimana, bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini kotak-kotak yang di bawah jalan yang bisa dipergunakan untuk memindahkan si kabel udaranya, merelokasi, ya, lebih tepatnya ke dalam tanah. Contoh-contoh kawasan yang sudah melakukan relokasi ini adalah seperti di Cikini, kemudian ada di Senopati, ya, Senopati yang bagian ke arah Senayan. Itu kita lihat sudah cukup sangat rapi. Cikini juga sama. Kemudian mungkin on progress itu beberapa lokasi-lokasi lainnya yang masih berjalan. Nah, ada beberapa target yang hendak dicapai, yaitu kurang lebih 61 kawasan di Jakarta yang akan dilakukan relokasi kabel udara, dimasukkan ke dalam tanah, sehingga tentunya membuat jalan lebih rapi, ya, pepohonan juga lebih aman, ya, dari segi keamanan, dan juga misalnya kabelnya putus atau bagaimana, ya. Nah, di sini kita lihat kabelnya nyebrang tapi diikat, ya. Ini kalau nggak diikat tentunya akan banyak kabel-kabelnya berseliweran, ya. Ya, walaupun lebih rapi dan diikat, mungkin, tapi itu menyeberang, ya, nyebrang fiber optik. Tantangannya adalah untuk merelokasi ke dalam tanah ini kabel-kabel komunikasi data yang dipergunakan oleh
perusahaan-perusahaan, ya, institusi dan lain-lain, perbankan seperti itu, transaksi keuangan dan seterusnya. Tentunya perlu dibuatkan satu rencana relokasi yang matang, karena sistem-sistem tersebut tidak boleh ada mungkin ada downtime ya dari sistem, tapi hanya sedikit ya, misalnya 5 menit, 10 menit ya. Jadi dalam hal ini perlu disiapkan satu jalur ya, jalur pengganti atau backup atau apa, kemudian dipindahkan ke sana dan sementara bisa sementahun, lalu yang ada direlokasi ke dalam tanah. Nah, di sini di underpass Mampang diikat ya. Dan di kiri nanti ya, kalau kita masih di atas itu menuju ke arah tendean, hal yang sama kita juga temui, bahwasanya banyak sekali kabel-kabel udara di sana. Kenapa? Karena di Jalan Kuningan Barat ya, itu adalah titik pertemuan cukup besar komunikasi data di Indonesia, di sekitar gedung cyber ya. Di sana ada beberapa data center besar ya, seperti Cyber Building ya, Edge ya, data center Edge yang huruf E-nya besar, kemudian juga ada NTT, kemudian lagi di sana ada Internet Exchange Indonesia. Jadi pertemuan internet dari seluruh Indonesia itu ada di sana ya, kalau nggak salah namanya Indonesia Internet Exchange, IIX seperti itu. Dan ini kalau kita naik ke atas ya, di sini masih kelihatan ya digulung-gulung. Nah, Mampang, kemudian Tendean ya, kemudian mungkin juga Rasuna Said itu masuk dalam kawasan-kawasan 61 tadi yang akan direlokasi kabel udaranya ke dalam tanah. Mungkin di Rasuna Said atau Mega Kuningan itu lebih cepat dilakukan ya, nampaknya mungkin di sana juga lebih rapi ya, dan tidak sepadat kawasan yang ada tadi di Mampang ataupun di Tendean. Nah, underpass yang di kanan kita itu sangat membantu masyarakat dari arah selatan menuju ke arah utara, dari arah Mampang menuju ke arah Rasuna Said, tanpa harus ketemu dengan pelintasan sebidang lagi dengan arus kendaraan dari barat ke timur dan sebaliknya. Baik, demikian, semoga Jakarta makin rapi. Salam sehat.